data ini termasuk varian apa. Yang pertama kita akan melihat pada time series bias. Yang pertama kita akan plotkan pada time series biasa. Berikut hasilnya yaitu grafik pada time series plot, yaitu data sudah termasuk stasioner. Selanjutnya kita akan melihat mengidentifikasi kestasioneran dalam min. Pada kestasioner dalam min kita akan menentukan dengan buku box. Yang pertama kita akan pencet pada start, terus control chart dan buku box. Yang ini ditulis dengan angka 1. Nah, sudah terlihat pada grafik bahwasannya nilai round value-nya sudah bernilai 1 dan lower upper-nya nilainya minus 1,7 dan upper-nya jadi 1,6. Maka nilainya sudah melebihi dari angka 1. Maka data ini sudah termasuk ke stasionernya. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi model dengan yang pertama dengan ACF. Dengan pengecekan ACF pada start, lalu kita pencet time series dan kita pilih yang ACF. Nah, sudah terlihat bahwasannya ada garis yang sudah melebihi dan juga ada catch off yang turun cepat pada data ini. Maka data ini sudah termasuk kestasioneran dalam minus. Dugaan model pada ACF ini adalah AR1. Oke, setelah pengecekan ACF, maka kita akan mengecek pada page AF-nya. Sama dengan tadi, kita pencet start, pilih time series, dan pilih page AF-nya. Sama juga, page AF-nya juga sudah melebihi garis, dan modelnya terbentuk adalah MA, yang dugaan modelnya ada MA1. Dan maka data ini juga sudah termasuk dalam kestasioneran dalam min. Data ini juga memiliki dugaan model yaitu ARIMA1. Selanjutnya kita akan menghitung estimasi parameternya. Yang pertama kita akan menghitung dengan dugaan model AR1, yaitu kita pencet start, langsung kita pilih ARIMA. Terus untuk non-seasonalnya kita pilih 100 dan kita akan tampilkan nilai residualnya. Setelah hasilnya keluar, ini ada angkanya, kita ganti angkanya dengan nama residual AR1. Selanjutnya kita akan melihat normalitas dari hasil residual ini. Yang pertama kita pencet start, langsung kita pilih basic start, terus kita lihat kita langsung pencet basic start, normalitas tes, kita pilih yang untuk hasil residual AR1 dan kita pilih pada kolom mono. Nah, di sini sudah diketahui hasilnya berdistribusi normal dan residualnya sudah berdistribusi normal dan sudah terpenuhi. Nah, untuk kita bisa lihat pada residual witness-nya pada Lee Chung box, nilai p-value-nya sudah melebihi dari alpha, maka residual witness-nya juga sudah terpenuhi, berarti AR1 juga sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan menghitung estimasi parameter untuk model MA1. Seperti tadi, langsung kita pencet start dan kita langsung pencet ARIMA. Untuk model MA nilainya adalah 001 dan juga kita pencet residualnya. Nah, dari sini sudah terlihat nilai model MA nya sudah signifikan. Lanjut kita akan melihat nilai normalitas tes pada model MA1, yaitu kita pencet lagi basic start, terus normalitas, terus kita pencet yang residual MA1 dan pilih yang kolmo. Nah, di sini juga hasilnya sudah normal dan untuk nilai white noise-nya juga sudah terpenuhi, maka nilai MA juga sudah terpenuhi. Selanjutnya kita akan
mengestimasi parameter untuk model lengkapnya, yaitu ARIMA 1. Untuk nilai ARIMA 1, untuk nilainya adalah 101. Kita lihat bahwasannya nilai dari model ARIMA 1 ini ada parameter yang tidak signifikan, maka tidak terpenuhi. Tetapi whiteness-nya terpenuhi. Tapi kita tetap akan melihat nilai normalitasnya. Pada hasil normalitas pun p-value-nya terpenuhi, tetapi karena tadi estimasinya tidak signifikan, berarti dugaan modelnya untuk ARIMA 1 tidak bagus. Maka nilai model yang terbaik adalah AR1 dan MA1. Untuk kita memforensting, kita harus melihat nilai terbagus dari MSE-nya. Dan nilai terbagus adalah nilai AR1 dan MA1. Maka kita akan lihat nilai MSE-nya AR1 dan MA1. Dari situ nilai MA adalah 1645 43 dan AR-nya adalah 185. Jadi model terbaik dari nilai MSE-nya adalah AR1. Maka kita akan melakukan forensting data dengan nilai hasil AR1. Berikut ini adalah forensting untuk 12 bulan ke depan dari hasil perhitungan Minitab. Selanjutnya perhitungan pada RStudio. Pada RStudio ini sudah ada codingannya. Yang pertama kita akan merun untuk datanya. Nah, datanya di sini yang ditampilkan hanya beberapa data, tapi data yang digunakan sama dengan data yang digunakan pada Minitab, yaitu 36 data. Selanjutnya kita akan memplotkan pada time series-nya. Pada berikut ini adalah plot dari grafik data jumlah pengunjung yang datang. Selanjutnya akan mengecek kestasioneran dalam varian. Pada pengecekan kestasioneran varian ini dapat dihasilkan dengan angka minus 0,731175. Selanjutnya kita akan mentransformasi datanya. Pada data ini ditransformasi, datanya adalah dengan jumlah kedatangan dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya ada kestasioneran min. Nah, pada hasil kestasioneran min ini terdapat nilai p-value-nya 0,0747 dan dihipotesiskan dengan stationary. Berarti data ini sudah termasuk dengan data stationary. Selanjutnya kita akan memplotkan ACF dan PACF, atau kita akan melihat kestasioneran dalam minus. Nah, berikut ini hasil dari ACF grafiknya. Pada grafik ini sudah dilihat ada garis yang melewati batas, dan juga adapun grafik yang pada PACF sudah melewati batas juga. Berarti pada percobaan ACF dan PACF sudah terpenuhi dan juga sudah stasioner. Selanjutnya kita akan membuat model dan estimasi parameter. Dari hasil ACF dan PACF sudah diketahui data ini terdapat data model data yaitu AR dan MA. Pada AR-nya ada AR100 dan MA-nya adalah 001, dan yang pasti ada juga dengan estimasi model ARIMA 101. Nah, pada hasil ini sudah diketahui untuk hasil RA1, untuk hasil estimasinya ada nilai AIC-nya. Ini juga hasil untuk MA1 dan nilai AIC-nya. Dan yang terakhir ini untuk hasil ARIMA-nya. Selanjutnya, untuk kita mengetahui apakah estimasi model mana yang bagus, kita bisa melihat dari nilai AIC-nya. Dan sini kita akan melihat dari resum AIC-nya. Dapat dilihat dari hasil plot resum AIC-nya,
nilai AR1-nya adalah 535,5729, untuk nilai MA1-nya itu 536,7464, dan untuk nilai ARIMA satu-satunya 5375023. Dari resume AIJ-nya sudah diketahui bahwasannya yang model data yang terbagus adalah nilai AR1 dengan hasil 535,5729. Maka selanjutnya kita akan tes normalitas dari residualnya dari nilai AR1, karena AR1 adalah model data terbagus. Dari hasil tes normalitasnya dapat diketahui p-value-nya adalah 0,413. Nah, kita juga bisa melihat dari nilai Lee Jung box-nya dan white noise-nya dari hasil residualnya nilainya. Dan yang terakhir kita akan meramalkan nilai untuk jumlah penumpang untuk 12 bulan ke depan dengan model AR1. Nah, berikut grafik untuk hasil peramalan dan juga grafik pada 3 tahun ini dan juga grafik peramalan 1 tahun ke depan. Yang terakhir untuk perhitungan data pada SAS. Yang pertama kita akan import data, kita copy semua data yang kita tadi punya dan kita tampilkan semuanya pada editor pada di SAS. Ini data ini adalah jumlah data kedatangan. Selanjutnya adalah identifikasi. Untuk identifikasi ini pada data pengunjung atau jumlah kedatangan dengan identifikasinya dengan Y sama dengan Y-nya adalah variansi Y-nya adalah 0 karena data tidak ada diferensinya. Selanjutnya untuk estimasi pada percobaan ini sudah dilakukan 2 kali perhitungan, yaitu tadi pada Minitap dan R, di mana sudah diketahui model yang terbaik untuk data ini adalah data model untuk AR. Maka untuk di SAS pun akan dilakukan dengan langsung menggunakan model terbaiknya, yaitu AR1, yaitu 1 dituliskan dengan 1 dan 0. Selanjutnya untuk tahap forensik atau ramalan dengan jangkauan forensiknya adalah 12 bulan ke depan. Selanjutnya yaitu adalah tahap uji normalitas residual untuk mengetahui normalitas residualnya dan white noise-nya. Dan yang terakhir ini untuk penampilan output dengan mengekspor data Excel yang sudah kita punya dari nilai jumlah kedatangannya. Selanjutnya kita akan kontrol semua dan lanjut kita pencet run. Nah, berikut hasil dari SAS. Pada hasil yang pertama ini ada grafik untuk data dari nilai-nilai jumlah kedatangannya dan juga ada nilai grafik data ACF dan PACF dan IACF. Nah, dari sini ada nilai hasil estimasi dari nilai AR-nya. Untuk ini adalah grafik plot residual dan grafik white noise-nya. Sedangkan ini untuk hasil data forensik 12 bulan ke depan dan juga grafiknya. Data ini juga bisa dibandingkan dari data Minitap, hasil data forensik Minitap dan R. Data hasil forensik untuk SAS lebih nilainya lebih tinggi daripada Minitap dan juga R. Dan juga di bawah sini juga ada terkait dengan hasil-hasil dari perhitungan SAS dengan metode terbaiknya yaitu AR1. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.